Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neruplin, NIM 21681052, Prodi Ekonomi Syariah. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai riba. Riba adalah penetapan bunga atau jumlah pinjaman saat pengambilan berdasarkan presentasi tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang disyaratkan kepada peminjam. Dan secara bahasa, riba berarti ziyadah, yaitu tambahan. Dalam pengertian liquid, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, tetapi secara umum terdapat benang merah menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan baik dalam tambahan jumlah jual beli maupun pinjaman meminjam. Ini bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Nah, dapat dijelaskan bahwasanya riba itu dilarang dalam transaksi baik dalam jual beli maupun utang piutang, karena riba merupakan pengambilan pokok dari pinjaman pokok atau dari transaksi tersebut. Nah, karena itulah riba itu dilarang. Selanjutnya, ada dasar hukum mengenai larangan dalam riba. Dalam surat Al-Baqarah surat 275 menjelaskan bahwa wa ahlallahu bai'ah wa harrama riba, yang artinya dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Di situ sudah dijelaskan bahwa dalam surat Al-Baqarah tadi bahwasanya yang dihalalkan itu jual beli, bukan riba. Riba sudah dilarang dari Allah. Selanjutnya ada juga hadis yang menjelaskan mengenai larangan terhadap riba. Siapapun itu yang terlibat dari jual beli, baik si peminjam, si pemberi pinjaman, saksi, penulis, dan semua yang terlibat dalam jual beli tersebut, mereka berdosa karena mereka melakukan riba. Saya akan menjelaskan dua macam riba, yang mana riba itu terdapat menjadi riba bay'ah, yaitu jual beli, dan riba riba bay'ah atau riba jual beli terdapat riba nasi'ah, yaitu riba tambahan pada transaksi. Riba nasi'ah dalam riba yang terjadi apabila melakukan penundaan atau timbul uang sesuai dengan dari kata arti nasi'ah itu sendiri. Selanjutnya riba fadl, yaitu riba yang terjadi saat adanya tambahan pada transaksi selaras dengan arti kata fadl. Selanjutnya ribayat, yaitu riba yang berpisah dari tempat akad jual beli, yang riba ini tidak jelas akadnya. Nah, dari contoh riba-riba tersebut, contoh dari riba nasi'ah, apabila si Ani menjual berasnya dengan si Adi, nah si Adi minta tambahan waktu pada pembayaran beras tersebut. Apabila Adi mau membayar secara langsung beras tersebut secara cash tanpa adanya tambahan waktu, beras tersebut seharga 100.000. Sedangkan apabila adanya penundaan waktu, maka beras tersebut menjadi 150. Nah, yang dikenakan riba yaitu 50 tersebut karena adanya penundaan waktu dari si Adi, karena Adi minta tempo waktu 3 bulan. Nah, selanjutnya riba fadl. Dari pengertian tadi kita ambil dari contohnya, yaitu riba fadl apabila si A dan si B bertukaran beras atau berbarter beras. Beras sama-sama beras tetapi takarannya berbeda. Si A mempunyai beras yang bagus, sedangkan si B mempunyai beras yang kurang bagus. Sedangkan si B mau beras yang bagus. Nah, si A mensyaratkan apabila si B mau beras yang bagus, maka si B harus memberikan beras si B tadi 2 kali lipat dari yang mereka tukarkan tadi. Nah, dari takaran tersebut dikenakan riba. Nah, contoh dari ribayat yaitu riba yang tidak jelas akadnya. Nah,
seseorang ada yang mau beli baju, tetapi baju tersebut belum tentu harganya berapa, tapi dia menjualkan baju tersebut dengan orang lain, itu dikenakan riba karena akadnya tidak jelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai riba dain atau riba utang. Nah, dalam riba dain tersebut terdapat dua macam riba, yaitu riba qad, yaitu riba yang terjadi karena adanya utang atau pinjam meminjam dengan syarat keuntungan dari orang meminjam atau orang yang berhutang. Selanjutnya yaitu riba jahiliyah, hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditentukan, atau yang dikenakan karena jatuh tempo. Nah, contoh dari riba qad yaitu riba apabila seseorang meminjam uang kepada orang lain, tetapi orang tersebut sudah mensyaratkan bahwasanya dia mengembalikannya dengan lebih dari pinjaman pokok tersebut. Contohnya apabila dia meminjam utang 2 juta, maka si yang meminjam harus membayarnya 2.500.000. Nah, 500 itu yang dikenakan riba karena sudah disyaratkan dari yang meminjam utang. Selanjutnya yaitu contoh dari riba jahiliyah. Riba jahiliyah yaitu riba yang terjadi karena adanya jatuh tempo dari peminjam. Apabila si peminjam meminjamkan uang, maka apabila tidak tepat pada waktunya dia membayar utang tersebut, maka dia harus membayar lebih dari pokok pinjaman dia tadi. Riba jahiliyah ini dikenakan riba karena adanya penundaan waktu atau jatuh tempo dari waktu yang disyaratkan tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan antara uang dan riba. Dalam perbankan ada dua macam bunga yang diberi oleh bank kepada nasabah, yaitu bunga simpanan, yaitu bunga yang diberikan sebagai balasan jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Contohnya adalah bunga tabungan dan bunga deposito. Dan yang kedua, bunga pinjaman, yaitu bunga yang dibebankan kepada nasabah oleh bank khusus untuk nasabah yang memiliki pinjaman di bank. Contohnya adalah bunga kredit. Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank konvensional, baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman, saling mempengaruhi satu sama lain. Ketika bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman ikut naik, dan demikian pula sebaliknya. Bunga bank termasuk riba, sehingga bunga bank juga diharamkan dalam ajaran Islam. Riba bisa saja terjadi pada pinjaman yang bersifat konsumtif maupun pinjaman yang bersifat produktif. Dan pada hakikatnya, riba dalam bunga bank memberatkan peminjam. Nah, hubungan bunga bank dengan riba. Nah, bunga bank sama memberatkan nasabah. Riba tadi sama memberatkan orang yang meminjam atau orang yang melakukan transaksi tersebut. Jadi, bunga bank sama riba sama-sama diharamkan atau dilarang. Makanya di bank syariah bahwasanya tidak memakai yang namanya bunga bank. Ya, mereka memakai yang namanya bagi hasil. Disitulah bunga bank dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendapat hukum Islam terhadap atau mengenai bunga bank. Nah, bunga bank merupakan tabungan pada pinjaman
ada dua pendapat. Pertama, menurut para ijma ulama di kalangan semua mazhab fikih bahwa bunga dengan segala bentuknya termasuk kategori riba. Nah, dan kedua pendapat yang menyatakan bahwa bunga tidak termasuk kategori riba. Tapi kita ambil dari benang-benangnya bahwasanya bunga itu termasuk dari kategori riba, karena sudah dijelas saya sebelumnya bahwasanya bunga bank itu sama-sama memberatkan orang atau seseorang. Riba tadi memberatkan orang yang melakukan riba, karena bunga bank itu memberatkan seseorang. Karena itu bunga bank dilarang. Sudah dijelaskan bahwasanya pengertian dari riba tadi kan tambahan, sedangkan bunga bank tadi kan tambahan dari suatu transaksi tadi. Jadi garis besarnya bahwasanya bunga bank tadi dilarang. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.